Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Aprilia Anjarani dari kelas BSM 19. Di sini saya akan mereview kembali apa-apa saja yang sudah saya dapatkan di mata kuliah Statistik 2 oleh Ibu Aris Indrianti. Nah, mari kita lihat apa-apa saja yang sudah beliau sampaikan dan bagaimana caranya pengerjaan soal dari beliau. Mari kita lihat. Ya, ini dari geser ya guys. Kemudian waktu itu kan setelah UTS itu kami diberi soal seperti ini yang pada waktu 18 November. Nah, jadi ada diketahui data sama nilai frekuensinya. Kemudian ada di situ datanya berbentuk data kelompok ya. Terus frekuensi teoritisnya juga diketahui. Kemudian cara pengerjaannya itu seperti ini. Nah, pertama-tama kita buat tabel dulu. Kemudian setelah buat tabel kita mencari mean atau nilai rata-ratanya ya, X rata-rata itu X bar dengan rumus sigma fx1 per n. Kemudian dapatlah hasilnya. Kemudian yang kedua itu mencari simpangan bakunya. Jadi simpangan baku itu juga menggunakan rumus S sama dengan akar n kali sigma fx kuadrat kurang sigma fx dalam kurung, kemudian dikuadratin. Nah, kemudian dapatlah hasilnya S sama dengan 130,70. Kemudian yang ketiga mencari daftar distribusi frekuensinya. Kelas intervalnya itu kan 10 sampai 15. Nah, itu kemudian dikurangi 0,5. Kemudian kalau yang ke atas itu ditambahin 0,5 sehingga didapatkan seperti tabel batas kelas yang di kanan atas itu. Nah, kemudian setelah diketahui, kemudian kita buat perhitungan tabel chi-square-nya karena yang diminta tabel chi-square. Jadi membuat tabel lagi, kemudian perhitungannya seperti itu dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma O dikurang E dikuadratin dibagi E 1. Kemudian dapatlah hasilnya hitungnya. Setelah itu kita mencari uji hipotesis normalitasnya dengan diketahui DK-nya K kurang 1, K itu kelas kurang 1. Nah, seperti itu. Kemudian dapatlah hasilnya. Jadi kesimpulannya itu H0 ditolak ya karena X2 hitung lebih besar dari X2 tabel. Kemudian yang nomor 4-nya mencari Z skor atau batas kelas. Skor batas kelas. Nah, jadi rumusnya itu Z sama dengan batas kelas dikurang X dibagi S. Terus bertahap kayak gitu. Kemudian mencari taraf nyatanya, seperti itu taraf nyatanya, kenampakannya. Kemudian kita beralih ke soal selanjutnya. Setelah itu ada mengerjakan uji homogenitas dengan diketahui seperti ini 3 buah data. Nah, kemudian disuruh buat lagi pengerjaannya seperti ini, tabel, kemudian perhitungan dengan rumus-rumusnya bertahap sampai
akhirnya ketemu X hitungnya dan X C kuadrat tabelnya. Setelah itu membuat kurvanya. Nah, karena waktunya singkat, mari kita percepat. Kemudian setelah itu mengerjakan analisis regresi sederhana dengan diketahui Y dan X1. Nah, diketahui Y dan X1 dan X-nya. Rumusnya Y sama dengan A plus BX. Disuruh mencari nilai A dan B beserta persamaannya. Jadi seperti ini, nilai A-nya itu rumusnya sigma Y kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY, itu jumlah. Jadi jumlah Y, jumlah X, jumlah XY. Nah, kemudian dimasukin aja dari tabel itu, kemudian dapatlah nilai A, terus dilanjutin lagi ke nilai B, mencari nilai B dengan rumus N dikali jumlah XY dikurang jumlah X dikali jumlah Y, kemudian dapatlah hasilnya 0,09. Kalau dibulatin 0,10. Sepertinya persamaannya seperti ini, tinggal masukin aja angkanya. Y sama dengan A yang didapat tadi diplusin BX. Jadi kalau dihitung hasilnya Y dapat 44,25. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke kesimpulan materi kemarin mengenai uji hipotesis. Nah, jadi prosedur uji hipotesis itu kan ada unsur-unsurnya. Ada hipotesis nol, hipotesis alternatif, kayak gitu kan. Terus rumus analisis variansnya tuh T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi S akar 1 bagi N 1 tambah 1. Nah, seperti itu. Kalau kriteria pengujiannya itu H0 diterima jika T 1/2 A kurang dari T kurang dari T 1/2 A. Itu apa ya, nggak bisa bacanya. Jadi H0 ditolak jika T hitung lebih besar atau sama dengan T datar, begitu menurut kriteria pengujiannya. Kalau statistik non parametrik itu uji kolerasi rank tuh menunjukkan perbedaan nomor urut dari variabel. Jadi R sama dengan 1 kurang 6 bukan D1 atau apa sih bacanya. Pokoknya intinya sedang dari daftar kritis koefisien itu korelasinya taraf nyatanya 0,1 dan N jika harga R hitung lebih kecil dari R daftar, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan dapat menerima H1. Jadi kebalikannya seperti itu ya. Kemudian lanjut yang terakhir. Ini kemarin terakhir kuis. Apalagi yang belum tadi? Ini sudah. Jadi seperti itu saja. Sekian. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.